Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, para ibu sederek sedaya rahimakumullah, marilah kita senantiasa menghaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Kita semuanya telah diberikan oleh Allah karunia kenikmatan yang tidak terkira jumlahnya. Kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Sholawat salam semoga tetap terlimpah pada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya. Semoga kita bisa mengikuti, meneladani uswah hasanahnya, dan kelak di kemudian hari semoga kita semuanya, keluarga kita, orang tua kita dapat memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin. Para jamaah, sonten menika temanipun tentang kesabaran yang baik. Merujuk kepada firman Allah di dalam surat Al-Ma'arij ayat 5. Ayatnya pendek, jenengan kula langsung hafal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir sabran jamila. Langsung hafal nggih. Fasbir sabron jamila. Fasbir maka bersabarlah, sabron dengan kesabaran, jamilan yang baik. Siapa yang diperintah oleh Allah untuk sabar dengan kesabaran yang baik, tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul di dalam berdakwah menghadapi tantangan, ujian, ancaman, gangguan, rintangan yang berat. Terus Rasulullah dakwah niku mboten langsung diterima baik. Ya. Tahap pertama Rasulullah berdakwah dengan rahasia, dengan sirri, yaitu tidak terang-terangan mengajak orang-orang terdekat beliau. Tapi ini pun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Karena orang kafir Quraisy ini tidak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka setelah Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy pun mulai menentang ajaran Rasul, melawan ajarannya, bahkan menjadikan Rasulullah sebagai target untuk bisa dibunuh. Nah, itu orang kafir Quraisy seperti itu. Maka diperintahkanlah fasbir, bersabarlah Nabi Muhammad, sobron jamilan, dengan kesabaran yang indah, dengan kesabaran yang baik. Bagaimana wujud sabar yang baik ini? Kesabaran yang baik itu tidak mudah mengeluh, tidak mudah mengeluh, tidak ngangkluan. Rasulullah berdakwah tidak digaji. Rasulullah berdakwah tidak diberi imbalan, mungkin mendapatkan jabatan, mendapatkan mungkin istri-istri yang cantik, tidak demikian. Rasulullah berdakwah tanpa ada imbalan sedikit pun dari orang-orang kafir Quraisy, bahkan ditentang. Ini sebuah perjuangan yang berat. Maka Rasulullah tidak boleh mengeluh dengan tugas itu. Mboten asal mengeluh. Terus dakwah dilakukan atas perintah Allah, menyebarkan
ajaran tauhid, mengajak umat manusia percaya kepada Allah dan menjauhkan diri dari kemusyrikan. Itu misi dakwah Rasul. Ya. Rasulullah tidak boleh malas meskipun diancam oleh kafir Quraisy, nggak boleh putus asa. Terus dakwah dilakukan meskipun sulit. Inilah kesabaran yang indah. Ya. Menyeru manusia hanya ingin mendapat ridha Allah, dan Rasulullah pun tidak punya rasa putus asa dalam mengajak umat manusia menuju jalan yang benar. Orang kafir Quraisy itu sulit diajak. Mereka mengatakan, kalau Tuhanmu benar, wahai Muhammad, coba turunkanlah azab kepada kami. Nantang niku nggih. Ya. Kemudian mereka karena tidak mendapatkan azab turun kepada mereka, menganggap Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad tidaklah benar. Kalau memang Tuhanmu berkuasa, turunkan azab kepada kami yang tidak mau menyembah kepadanya. Ternyata azab tidak turun. Dan ini nopo tiang kafir Quraisy niku leres, azab gak turun berarti Allah tidak kuasa, mboten ngoten. Allah itu berkuasanya tidak bergantung kepada makhluk. Jadi ini ono wong kafir Quraisy pengen azab kok tidak diturunkan. Memang azab itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kemauannya kafir Quraisy. Kalau Tuhan itu mengikuti keinginan kafir Quraisy, berarti Tuhan kan tidak kuasa, hanya mengikuti mereka saja. Maka soal azab ini akan didatangkan Allah, dan itu pasti di hari kiamat nanti mereka akan merasakan azab yang pedih itu. Maka Rasulullah dalam berdakwah ini diterangkan pula dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini dakwah yang dianjurkan dengan 3 metode, 3 prinsip. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah mereka menuju jalan Tuhanmu, yaitu ajaran Islam, bil hikmati, dengan bijaksana. Tidak boleh berdakwah dengan memaksa, tidak boleh berdakwah dengan memberikan imbalan. Kalau mau masuk ajaran Islam akan diberikan mungkin sembako setiap harinya. Kalau mau masuk ajaran Islam dicarikan pekerjaan. Tidak boleh begitu. Karena agama ini harus diterima dengan ikhlas. Tidak boleh ya dengan terpaksa. Tidak boleh seseorang beragama itu dengan pamrih, nah aku mlebu Islam dapat bantuan ini itu. Kalau saya masuk Islam akan diberikan pekerjaan. Tidak boleh seseorang beragama dengan tendensi seperti itu. Maka ini dengan bijaksana, terangkan bahwa Islam agama mulia, sampaikan bahwa Islam itu agama yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Kalau tertarik ikut, mari bergabung dalam ajaran Islam. Jadi itu bijaksana, tidak memaksa, tidak mengancam, hikmah bijaksana. Wal mau'izatil hasanah. Ajaran Islam ini disampaikan dengan mau'izah hasanah. Apa artinya? Yaitu nasihat-nasihat yang baik. Jadi untuk mengajak umat manusia menuju jalan yang benar harus dengan ya mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Disampaikanlah perintah-perintah Allah, hikmah-hikmah ajaran Islam, disampaikan pula larangan dan bahayanya, ya, sehingga orang itu akan menerima ajaran Islam dengan ilmu, dan dia akan menjadi orang yang siap untuk melaksanakan syariat Islam secara ikhlas. Ingkang nomor 3, begini surat An-Naml tadi, ini ada kalau diperlukan tanya jawab, diperlukan apa menika?
argumen supaya dilakukan dengan baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam berdakwah kalau ada pertanyaan diterima baik, dijawab dengan baik. Ya. Kalau dalam dakwah itu ada yang kurang jelas, ya, maka silahkan bertanya kepada yang memiliki ilmunya. Dan ini wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan sampai persoalan agama ini dipakai perdebatan untuk adu argumen, ingin mengalahkan lawan dan dia menang. Jangan sampai seperti itu. Di internet banyak sekarang, ya. Jadi ada aliran A dengan aliran B diadu, menang mana argumennya, saling menghujat, menyalahkan, itu tidak dibenarkan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau debat, lakukan secara baik supaya orang itu memahami ajaran Islam dengan baik. Sekelompok wanita pernah datang kepada Rasul bertanya tentang menstruasi. Niku wong itu takon, men niku menurut ajaran Islam bagaimana? Itu ya. Yas'alunaka anil mahid, ya. Wanita-wanita bertanya kepada Rasul tentang haid. Ya. Maka Rasulullah memberikan jawaban tentang menstruasi ada dalam Al-Qur'an. Sekelompok orang yang suka minuman keras, yang suka judi pun datang kepada Rasul bertanya. Ya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka datang. Khamr bagaimana hukumnya? Ya. Judi bagaimana hukumnya? Karena dua hal itu sangat dicintai oleh orang-orang Arab sebelum Islam. Mereka berjudi. Mereka meneguk minuman keras dan itu dianggap sebuah kebanggaan. Dan ini ditanyakan pada Rasul, ngoten niku kedah dipun sikapi kanthi sae. Nah, kula panjenengan harus menerima pertanyaan-pertanyaan dengan sikap yang baik. Okay? Jangan sampai ya menganggap remeh kepada orang yang bertanya. Dengan bertanya, kalau diberikan sikap jawaban yang baik, maka dia akan mendapatkan pengetahuan. Kalau pengetahuannya sudah ada, maka dia akan masuk ajaran Islam dengan kesadaran. Nah ini termasuk sabron jamila, dakwah dengan kesabaran yang baik. Lah cirine sabar sing sae niku kados pundi? Sabar yang baik ini diantaranya ada beberapa indikasi. Yang pertama, tidak mudah marah. Ini ya. Dados sabar itu diantara dua sifat yang tercela. Ya. Suka marah, ini yang ekstrim ke sana. Kemudian berikutnya itu putus asa. Nah, di tengah-tengahnya itu sifat sabar. Orang yang putus asa, males, itu orang yang tidak sabar, berada level bawah. Orang yang emosional, ngamuan, muring-muringan, level atas. Sabar ada di tengahnya. Sabar adalah kemampuan menahan diri untuk tidak marah, untuk tidak malas, dan tetap dia melakukan usaha-usaha untuk menjadi hamba Allah yang baik. Itu sabar ngoten niku. Jadi tidak mudah marah, tidak mudah emosional, itu sobron jamila, cirinya niku. Kula panjenengan perlu niki nggih. Kula panjenengan perlu melatih diri untuk mengendalikan emosi. Nggih. Nek poso ngoten niku kan kula panjenengan terbiasa nggih. Ora entuk tukaran, tukar padu poso batal posone, akhirnya sabar nggih. Nek omah ya ngono, biasane ngamukan poso ora ngamuk. Nah, niki monggo dipun latih. Itu ciri sobron jamila yang diteladankan Rasul, tidak mudah marah. Ada remaja bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, beri nasihat kepadaku tentang hal yang utama. Rasul memberikan nasihat apa? La taghdab, jangan kamu marah. Setelah itu wahai Rasul, la taghdab, ojo gampang nesu, nomor kali. Setelah itu apa lagi?
Rasul masih sama la takdob ojo muring-muringan. Niki nggih. Jadi monggo kula panjenengan mengatur diri untuk tidak mudah marah baik di rumah dengan suami, dengan anak-anak, dengan tetangga ataupun situasi keadaan yang lain. Okay. Nomor kali sebagai indikasi orang yang sobron jamilan, kesabaran yang baik, itu senantiasa tenang dalam menghadapi segala persoalan, tenang, boten gugup, okay. Segala persoalan dihadapi dengan tenang, pikiran yang jernih, sehingga harapannya persoalan itu dapat diselesaikan. Nek kula jenengan ngamukan, nek kula panjenengan kok buru-buru tergesa-gesa, maka persoalan yang sederhana bisa menjadi rumit. Persoalan yang ringan bisa menjadi berat karena akal kita, otak kita tidak mampu berpikir dengan baik. Nek marah ngoten niku. Tergesa-gesa, keburu-buru niku mboten sae. Makan tergesa-gesa, minum tergesa-gesa bisa tersedak. Nggih. Kula jenengan tergesa-gesa mau berangkat bepergian karena tergesa-gesa dompet tertinggal. Padahal ini penting ya. Lali kono, lali kene karena tergesa-gesa, terburu-buru. Orang yang punya sifat sobron jamilah, dia tenang menghadapi persoalan hidup. Nomor 3, orang yang punya sobron jamila itu cirinya dia senantiasa berusaha untuk menyelesaikan persoalan hidup dengan baik. Contohnya ekonomi keluarga goncang, jadi panjenengan tidak terus surut ke belakang menjadi males. Aku males ngene, awit mbiyen sampai saiki utang terus, awit mbiyen sampai saiki ora ono rezeki yang berlebih. Ketoke males suwe, lah niki surut ke belakang, tidak dibolehkan sikap seperti itu. Maka sobron jamila, orang yang punya beban berat dalam keluarga, ekonominya goncang, tetap berusaha, berpikir, saiki kok akeh sing dodolan teh, kono kene kok podo laris, saya coba untuk seperti itu. Misalnya begitu. Selalu berpikir, sekarang jual beli online kok marak dan banyak diminati. Di Kalium ini banyak peluang untuk usaha itu. Lajeng panjenengan berpikir untuk membuka usaha itu. Jadi orang yang sedang ditimpa persoalan, kalau dia tetap berusaha untuk menyelesaikan dengan akal yang sehat dan cerdas, insya Allah jalan keluar selalu ada. Gusti Allah paring 2 kesempatan. Inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu diulang. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bahwa jalan keluar solusi itu senantiasa ada jika kita sungguh-sungguh berusaha. Nah, panjenengan kedah ngoten. Di keluarga anak kita kok susah diatur, dididik susah. Bagaimana ini? Jangan didiamkan. Mungkin ada teman sahabat yang punya pengalaman baik tentang mendidik anak. Mungkin dengan gadai rencang konco guru yang telah lama dia berpengalaman dalam mendidik anak-anak di TK, di SD misalnya. Minta istilahnya nasihat. Bagaimana menghadapi anak seperti itu. Nek dereng hasil, dengan terus-menerus mencari. Bagaimana caranya supaya anak kita ini bisa menjadi baik. Datangilah para ulama, kiai, barangkali punya nasihat bagus untuk diri kita. Lah nek kula panjenengan terus berusaha, jalan itu pasti terbuka. Nggih. Manjada wajada. Sing sapa wonge nemen-nemen usaha, wajada dia bakal memperoleh hasilnya. Tapi nek kaya wau wis ra sabar, wis menyerah aku, anak kaya ngono. Main HP dilarang malah wani karo wong tuane, HP ini dibalangke. Wis menyerah. Mboten usaha malih iki mboten sabar nek ngoten niku. Ngoten nggih. Dados monggo menika dipun ikhtiari segala persoalan tetap kita berusaha untuk mencapai yang terbaik. Ya. Dan yang terakhir, ciri orang-orang yang sobron jamila, punya kesabaran yang baik, yaitu
dia tetap bisa mengendalikan dirinya untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Jadi ya, hawa nafsu itu senantiasa mengajak orang menuju keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu, ya, illa rahima rabbi. Hawa nafsu selalu mengajak kepada keburukan kecuali hawa nafsu yang mendapat rahmatnya Allah. Mula kula jenengan sampun ngantos mengikuti hawa nafsu saja sehingga ikhtiar kita yang baik menjadi terganggu, sehingga hasilnya pun tidak tercapai. Lah niki monggo kula panjenengan mencontoh kepribadian Rasul sabron jamila, punya kesabaran yang indah meskipun Rasulullah dihina, dicaci maki, diancam, Rasulullah tetap jalan terus untuk berdakwah dengan hati yang bersih, tidak mengharapkan imbalan apapun karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kula njenengan nggih ngoten. Kula njenengan mboten persis Rasul, kula njenengan punya rumah tangga, punya anak. Ya. Kula panjenengan mari kita berjuang untuk bisa menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kadang-kadang nek manten anyar eling bahwa keluarga ini harus sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi suwe sono anak kadang-kadang lupa itu. Dan iki monggo kula njenengan ditugas niku dipun sikapi kanthi kesabaran yang baik ya. Insya Allah nek kula njenengan sabar, pahalanya sangat besar dan kita ada di level innallaha ma'as shabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ngoten nggih? Niki antawisipun keterangan tentang surat Al-Ma'arij ayat 5. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalam. Apakah bentuk rakyat Palestina kan selama ini ditindas oleh Israel itu ya, Pak? Mereka tetap bertahan di situ walaupun harus pindah-pindah tempat kan, Pak? Apakah itu salah satu bentuk kesabaran mereka dalam menghadapi ujian? Terima kasih. Ya, bagaimana bentuk kesabaran dalam menghadapi kesewenang-wenangan kezaliman seperti Israel kepada Palestina. Ya. Mereka yang ditindas ini wujud sabarnya apa? Terus mereka berpedoman, berpegang teguh kepada ajaran Allah. Walaupun ditindas, tetap keyakinannya kepada Allah sangat besar. Itu satu di antaranya. Jangan sampai keluar dari ajaran Islam. Yang kedua, kalau memang mampu melawan, walaupun tidak sebagai mungkin tentara, ya, warga sipil sekalipun kalau mampu melawan dengan cara mereka, ini bentuk kesabaran. Jadi kalau ditindas kok meneng wae, pokoknya tidak masalah, kita terima aja, ampun ngoten. Berikutnya kalau memang ada peluang melawan pun tidak mampu, menghindar dari kesewenang-wenangan bagian dari kesabaran. Pindah di area sebelah selatan, ya Palestina, katanya di daerah itu aman sebagai tempat untuk apa istilahnya mengungsi. Ternyata di sana diserang pula. Nah, ini sudah kesabaran ini, berlapis-lapis kesabaran. Jadi jangan putus asa meskipun nyawa sebagai taruhannya, mereka tetap dalam konsisten untuk ya berada di jalan Allah. Baik mungkin dengan menyerang kalau memang dia sebagai tentaranya, ya bertahan hidup, mungkin harus pindah dari sana ke sana, itu bagian dari wujud kesabaran karena posisi sebagai rakyat. Jadi itu terus berdoa memohon kepada Allah semoga diberi kedamaian, segera terjalin ya kehidupan yang nyaman. Ya, ini bentuk-bentuk kesabaran. Jadi kalau putus asa kan wonten niku nggih, misalnya daripada diserang seperti ini terus-menerus anak kita lebih baik kita bunuh diri misalnya. Berarti nggak sabar seperti itu. Jadi sabar ini tetap dalam kondisi yang baik untuk tetap berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pertanyaan kalau seorang membayar zakat, fitrah maupun yang lain tapi tidak ada lafaz niat yang dibaca, misalnya nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi lillahi ta'ala boten diwaca, apakah zakatnya itu sah? Kalau panjenengan dalam hati sudah terbesit
seperti itu tadi, pokoknya aku ngetokne zakat fitrah untuk diriku niku sudah mencukupi. Tapi nek jenengan kok melafatkan niat itu jauh lebih bagus. Ngoten nggih, tapi tidak usah dikeraskan di depan orang yang dikasih zakat. Ngoten saya niku nggih. Jadi tidak harus dilafatkan. Kalau kita sengaja untuk mengeluarkan zakat dalam hati ada niat seperti itu sudah mencukupi karena niat itu tersimpan dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Haji, untuk pada saat ini saya prihatin sekali ya, generasi penerus bangsa kita, remaja, tapi kok istilahnya perang-perangan itu Pak Haji, yang menggunakan pedang. Bagaimana tawuran itu Pak Haji, dan bagaimana para ulama atau istilahnya tokoh-tokoh agama dan masyarakat dalam menyikapi hal tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar Bunur Arif, memang akhir-akhir ini marak terjadi perkelahian antar gangster, antar remaja, antar pelajar. Terutama Jakarta itu ngeri. Sekelompok remaja memang kurang mendapatkan perhatian orang tuanya sibuk kerja cari uang, akhirnya anak-anak menjadi terlantar. Walaupun sekolah, mereka bawa parang malam hari, gerombolan ke sana kemari, bisa melukai orang yang tidak bersalah. Nah, mulane kalau inane kula pikantuk tamu saking Polsek itu memberikan nasihat seperti itu. Anak-anak kita, warga kita ini jam 9, jam 10 belum pulang, carilah dia. Soalnya sekarang di jalan ini sampai Darupono itu malam hari jam 10 banyak kelompok ngoten niku. Itu mboten peduli tiang niku salah napa mboten, dikenal napa mboten, nek pengen nyabet disebut dengan senjata tajam. Mulane anak kula jenengan diwanti-wanti pokoknya jam 9.10 haruslah di rumah. Bisa jadi dia terlibat sebagai pelaku atau bisa jadi dia menjadi korban dari kejahatan. Dan ini kenapa ini marak terjadi? Karena memang remaja-remaja kita itu akhlaknya jauh dari yang kita harapkan. Sebabnya nopo? Wong tuane sibuk sekarang dengan pekerjaan, mencari uang, sehingga waktu untuk membimbing, memberikan kasih sayang pada anak-anak menjadi berkurang. Akhirnya anak melampiaskan keinginannya dengan geng mereka. Niku nek jenengan nasihati anak kan angel, nang ojo HP wae ngamuk. Tapi nek dia dinasihati oleh temennya satu geng manut. Walaupun diajak untuk ke Semarang, niki wonten lho nggih. Daerah Kaliwungu ke Semarang, bawa parang, dia ikuti ajakan teman itu. Walaupun resikonya nanti dia bisa terkena hukuman penjara karena kejahatannya. Lah niki sebab musababnya yang pertama, anak-anak kita kurang mendapat perhatian kasih sayang dari orang tua. Anak-anak kita kurang mendapatkan bimbingan tentang akhlakul karimah. Sopan santun wis ora pati ono. Gerombolan-gerombolan anak diingatkan ku wani Bu, balangi omah sakniki deleng kene. Susah. Ya. Makanya ini merupakan tugas kita bersama. Jenengan kula nggadahi kewajiban bagaimana untuk membimbing anak kita masing-masing menjadi anak yang soleh, yang solihah, yang tidak suka melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti itu. Para ustadz kiai pun punya tugas supaya jamiah ngeten menika melibatkan anak-anak remaja untuk diberi ilmu agar supaya mereka mengetahui mana yang baik yang harus dilakukan dan yang buruk untuk ditinggalkan. Tapi itu enggak mudah. Anak-anak suruh kumpul ngeten iki angel, Bu. Tapi nek dijak kumpul ngopi-ngopi, omong kosong sampai larut malam betah. Karaokean betah. Tapi nek pengajian molat-molet kudu metu saka masjid musala angel. Kula mawon mboten gadah jamiah remaja mboten wonten. Onone sing kathah ibu-ibu, bapak-bapak itu paling 3 kelompok, 4 kelompok loh bapak-bapak. Wonten iki bapak ibu niku 2 kelompok. Lainnya ibu-ibu terus tua-tua. Wis tua-tua niki sing gelem ngaji, sing sek enom mboten purun ngaji.
Angel dijak ngeten iki. Nah, sing tuwa kami sawake pegel kabeh arep rono ngene ya terbatas. Kematian terbayang terus, kayak tonggone sono sing mati, giliranku kapan? Ayo ngaji lah iki nggih. Mulane ngaji kula niki wis akeh tuwa-tuwa. Engkono kene wong tuwa-tuwa wis ora apa-apa nggih. Sing nom mboten purun, sing tuwa mboten masalah supaya kita bisa memiliki bekal menuju kembali kepada Allah. Jadi ini memang tugas kita semua, ya, para pemerintah penguasa di negeri ini mestinya harus menaruh perhatian besar kepada remaja kita. Ya. Kadang-kadang ngopeni politiknya supaya untuk jabatan, ya, dan lupa akan tugas untuk mengantarkan generasi emas menjadi generasi yang dibanggakan di negeri kita ini. Padahal itu aset yang luar biasa. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ya kampungin jenengan perumahan Permai ini ada sekelompok lah remaja-remaja yang punya aktivitas positif sehingga tidak terlibat dalam tawuran dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya itu kebahagiaan istri itu keluarga bahagia. Kalau istri bahagia itu rezeki suami lancar. Apa kebahagiaan istri itu paling penting dalam rumah tangga, Pak Haji? Mohon dijelaskan. Iya, terima kasih pertanyaannya. Bagus nih pertanyaannya ya. Bagus nih Ki. Ya. Jadi perlu diperhatikan dari pertanyaan ini ada sebuah ungkapan bahwa keberhasilan seorang suami ya itu berada di balik istri yang bahagia. Ya, seperti itu. Memang benar kalau istri itu bahagia, suami akan menjadi tentram bahagia pula. Tapi nek bojo wedok niki uripe mboten seneng, nggih. Maka suami pun dalam bekerja, beraktivitas, berusaha akan terganggu ketentramannya sehingga kerjanya tidak maksimal. Ya, mergo bojo niki sing mboten ya merasa bahagia di rumah, itu suami akan terpengaruh. Tapi nek jenengan kok bahagia dengan menampakkan perilaku baik pada suami, suami semangat, golek duit ora ono kesele. Karena istri yang di rumah ternyata menyenangkan hati. Tapi nek sing ning omah ora nyenengke, jepabut, ngamuan, turu, nggih, TV, hopa HP, bojo lanang pegel pikirane nyambut gawe mboten semangat. Hawane pengen nikah meneh golek sing model apik. Ngoten niku. Akhirnya kerjanya tidak ngoten niku, kerjanya tidak maksimal. Dasarnya itu loh nggih. Nek istri-istri itu dasarnya punya hati yang mulia, sehingga untuk bahagia kan mudah, diberi rezeki yang sedikit pun diterima dengan baik. Soalnya dasarnya wis apik. Ya. Istri. Nah ngoten niku. Jadi kalau istri itu memang bawaannya tidak baik, rezeki yang kurang dia kurang syukur, saya kurang terus. Duwe akeh, isa akeh tanggane masih tidak terima. Nah niki mulane ibu-ibu itu punya potensi harusnya yang mulia tadi, sehingga sedikit saja kebaikan dia akan menjadi orang yang senang menerimanya itu. Lah nek ngeten bojo lanang semangat niku, mboten mungkin tergoda oleh rayuan yang lain-lain. Tapi nek ning omah sing ora pati genah, lho niku repot iku. Digodha karo bakul sego mawon wis ngene. Monggo Pak ngersake napa mawon pun sedaya kula ya layani kanthi sae. Lho niku kadang-kadang wong lanang terpengaruh. Padahal bojo ning omah oleh nglayani bertahun-tahun ora dianggep nggrono wong teng warung niku wau sikape kok apik, kadang sudah kepencut. Ya, mergo niki wau sing teng omah mboten pati nyenengke. Tapi nek sing omah itu bahagia menyenangkan, godaan seperti itu tidak ya terpengaruh. Ngoten nggih. Nah niku dados memang itu betul, makanya panjenengan di rumah sebagai istri jadilah istri yang sholihah. Istri yang sholihah itu merupakan satu
unsur untuk kebahagiaan rumah tangga. Jadi nek bojone ora sholihah niku wis keluarga sulit untuk meraih kebahagiaan. Ya anak-anak, ya suami itu sulit mendapatkan kebahagiaan. Makanya istri ini, suami punya kewajiban mendidik dengan baik supaya istri menjadi orang-orang yang bahagia seperti itu. Tapi istri sendiri harus punya istilahnya modal dalam hati untuk mudah ya menciptakan kebahagiaan dari dirinya sendiri. Soalnya hadis Rasul ngeten, ciri wanita yang baik idza nadorta, jikalau kamu suami melihatnya, sarrotka, engkau merasa senang. Lha niku cirine ngoten kok. Lah bojone omah ra tau dandan. Awan, esok, sore dasteran terus. Ya, niki abuse dina pisan. Lah piye wis orane dindis pokoke ngeten mawon cukup. Suami melihat seperti itu, padahal ning pasar sore wong apik-apik modele. Lah iki goda nggih. Ning omah nggur kaya ngono. Lah mulane niku wau. Niki dane yo suami harus memberikan pendidikan itu, tapi istri hendaknya punya modal untuk menjadi idza nadharta syarratka. Jenengan teng dalem kedah penampilannya sae. Kadang-kadang kualik nek metu tambah apik penampilannya, nek ning omah apa angane. Iki wis repot yo. Ya kula iki jamaah pengajian ngeten iki. Ngeten iki mengke nek teng griya kula jenengan kepanggih jenengan, kula pangkling. Mosok jamaah kula ngeten iki wis gluput ora anu kae. Nek pengajian kan iso dandan ketok padang. Lah nek mboten pengajian sebule peteng kabeh kula sampai anu. Lah ampun ngoten, teng dalem panjenengan berpenampilan yang baik supaya suami-suami pun semangat dalam ya menjalankan tugas sebagai imam dalam keluarga. Ngoten nggih? Sampun rampung niki.